Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak semuanya. Mudah-mudahan kita semua selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya semuanya atau kakak-kakak di rumah bisa mengikuti pelajaran Al-Quran Hadis kelas 4 ini dengan baik dan dapat memahaminya walaupun dalam keadaan pandemik seperti sekarang ini, dan kakak-kakak semua bisa mencerna dan bisa memahami apa yang disampaikan meskipun lewat video. Mudah-mudahan kakak semuanya bisa mengikuti dengan baik. Nah, kemarin kita membahas tentang surat An-Nasr ayat 1 sampai ayat 3, bahkan sampai asbabun nuzulnya sebagian. Ini isi kandungan surat An-Nasr ya. Isi kandungan surat An-Nasr ini Hanafi ambil dari buku Al-Quran Hadis yang ada di Al-Bayani, itu Yudhistira ya, katakan Yudhistira ya. Kemudian kita lanjut ya, surat An-Nasr ini kita akan membahas isi kandungan surat An-Nasr, yaitu diantaranya ada 5 isi kandungan daripada surat An-Nasr. Yang pertama atau yang ke-1, surat An-Nasr berisi kabar gembira ya. Kabar gembira bahwa Allah akan memberikan pertolongan dan kemenangan kepada Rasulullah secara khusus dan pembebasan kota Mekah. Artinya Allah akan memberikan pertolongan. Di dalam surat An-Nasr ini diceritakan secara khusus pertolongan secara khusus tentang pembukaan atau Fathul Makkah. Karena memang pada saat itu Rasulullah ketika di Madinah ya. Nah, setelah di Madinah Rasulullah sudah mulai mempunyai pasukan yang banyak ya. Rasulullah mulai ingin mengislamkan orang-orang yang ada di Mekah. Nah, ini cerita Fathul Makkah sedikit ya. Fathul Makkah ya, ini merupakan peristiwa yang terjadi pada tahun 630, tepatnya pada tanggal 10 Ramadan ya, 8 Hijriah, di mana Nabi Muhammad SAW beserta 10.000 pasukan bergerak dari Madinah menuju Mekah, dan kemudian ya, menguasai Mekah secara keseluruhan tanpa ada pertumpahan darah sedikit pun. Nah, ini bagusnya Nabi Muhammad. Dan tapi yang berbuat zalim ketika beliau ada di Mekah, yang sampai yang sangat berat itu ditangkap dan sebagiannya dikumpulkan. Kalau dalam sejarah itu dalam SKI kelas 5, dan sebagiannya dikumpulkan lalu dibebaskan. Akhirnya mereka merasa terharu, kemudian mereka berbondong-bondong masuk Islam. Tidak dapat hukuman ya, pada saat itu sudah dikepung semua kemudian dibebaskan ya. Nah, yang kedua, An-Nasr ini berisi kabar gembira bahwa manusia akan berbondong-bondong masuk agama Islam. Ayat yang kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan ini terbukti setelah Fathul Makkah, penduduk Makkah dan penduduk Arab berbondong-bondong masuk Islam. Karena apa? Karena memang agama Islam ternyata rahmatan lil alamin. Ya, tidak ada kekerasan, tidak ada kekasaran, malah yang ada saling menghormati. Bahkan mereka juga ketika sudah dikepung, sudah dikumpulkan, mereka tidak dapat siksaan, malah mereka dibebaskan. Akhirnya mereka merasa terharu, yang tadi Pak Nafi ucapkan itu, mereka langsung berbondong-bondong masuk Islam. Kemudian yang ketiga, surat ini merupakan salah satu surat mukjizat dan bukti karena kebenaran Al-Quran, karena apa yang dinyatakan Al-Quran benar-benar terjadi, yakni terjadinya Fathul Makkah dan manusia berbondong-bondong masuk Islam. Ini ayat yang kedua ya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemudian yang isi kandungan yang keempat, surat An-Nasr
ya memberikan arahan untuk menisbatkan kemenangan kepada Allah, bahwa kemenangan adalah pertolongan dari Allah dan harus diikuti dengan memperbanyak tasbih, tahmid dan istighfar. Yang kemarin yang sudah di pertemuan yang pertama yang sudah dibahas sama Pak Nafi. Jadi bukan semata-mata karena kemenangan sendiri, tapi akan tetapi karena pertolongan Allah. Nah, kemudian yang kelima, surat An-Nasr memberikan arahan untuk tidak sombong, tidak boleh sombong dan berbangga diri dengan kemenangannya. Ya, justru harus memperbanyak syukur, ya, dan memohon ampun jika selama perjuangan ada kesalahan, dan jika saat kemenangan tiba muncul perasaan yang tidak tepat dalam jiwa. Akhirnya ya namanya manusiawi, ketika menang itu ya perasaan sombong, wah kita itu gagah. Itu karena memang ini peringatan dari Allah, ya tidak boleh sombong. Akhirnya kembali lagi kepada Allah, dikembalikan kepada Allah, karena memang kemenangan itu hanya karena ada pertolongan Allah. Ini intisari daripada isi kandungan surat An-Nasr yang 110. Islam pasti akan menang, hanya waktunya saja yang masih menjadi rahasia. Akhirnya terjadi ketika Fatu Makkah. Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan mengingkari janjinya. Nomor 3, kelembutan Rasulullah itu tidak membalas perilaku orang-orang Quraisy yang kasar. Ya, 4, mencapai kemenangan atas dasar janji Allah. 5, kalau mendapat kegembiraan agar beristighfar, agar kesalahan dalam melupakan kegembiraan itu diampunkan. Ini mudah-mudahan dengan kemarin hampir sama bahasannya dengan sekarang ini kakak lebih mantap, ya lebih mantap pemahamannya. Nah, itu aja, sekian dari Pak Nafi, mudah-mudahan bermanfaat. Diulang-ulang Kak, dihafalkan, belajar lagi, diulang-ulang, dihafalkan lagi, ya isi kandungannya apa saja, maksudnya seperti apa dari isi kandungan 1 sampai 5, bahkan intisarinya itu seperti apa. Ini hari ini yang kita bahas isi kandungan sama intisari atau isi intinya daripada isi kandungan surat An-Nasr. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.